Hai, welcome back to my channel di Tri Fun Trick, Fun Learning with Tri. Oke, sesuai requestan kalian kemarin yang minta soal tentang audit TI, here we go. Ini dia udah aku rangkum beberapa soal dan pembahasan lengkapnya. So, simak video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar tabungan ilmu kalian nambah lagi. Dan kalau kalian suka silahkan di like, di komen, di share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga terus support channel ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita simak videonya. Hello everyone. Soal nomor 1, dari pilihan berikut ini yang merupakan jenis-jenis audit secara umum kecuali A. Audit kinerja, B. Audit laporan keuangan, C. Audit kepatuhan, atau D. Audit statistik. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Audit statistik. Jenis-jenis audit secara umum dibagi menjadi 3 antara lain, yaitu yang pertama audit kinerja, yang kedua audit laporan keuangan, dan yang ketiga audit kepatuhan. Selanjutnya soal nomor 2, dalam suatu perusahaan yang besar, organisasi intern audit dipimpin oleh seorang Director of Auditing yang membawahi A. Audit Managers, B. Audit Supervisors, C. Senior Auditors, atau D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban itu adalah benar. Dalam suatu perusahaan yang besar, organisasi intern audit dipimpin oleh seorang Director of Auditing yang membawahi yang pertama itu audit managers, yang kedua audit supervisors, yang ketiga senior auditors, yang keempat associate auditors atau semi senior, dan yang kelima assistant auditors atau junior auditors. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Di bawah ini yang termasuk kepanjangan dari CAAT yang tepat adalah A. Computer Analysis Audit Tools, B. Computer Assessment Audit Tools, C. Computer Assisted Audit Tool, atau D. Computer Analysis Audit Transform. Ya, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah C. Computer Assisted Audit Tool. Oke, di sini ada beberapa kepanjangan CAAT yang sering dijumpai saat ini. Di antaranya adalah yang pertama, Computer Assisted Audit Technique atau Computer Aided Audit Tool, atau juga Computer Aided Audit Technique, atau bisa Computer Assisted Audit Tool. Ada juga yang memberikan huruf S di belakang CAAT sehingga menjadi CAATS yang berarti tools atau techniques. Ada juga institusi lain atau pakar audit yang menambahkan menjadi CAATT atau CAATTS sehingga mengandung arti Computer Assisted Audit Tools and Techniques. Selanjutnya soal nomor 4, apakah kepanjangan dari CISA? A. Certified Information Systems Auditor, B. Certified Informasi System Auditor, C. Certified Information System Audit, atau D. Certified Informasi System Audit. Jawabannya yang benar adalah yang A. Certified Information Systems Auditor.
Jadi CISA adalah singkatan dari Certified Information Systems Auditor yang merupakan sertifikasi profesional audit sistem informasi yang disponsori oleh ISAKA. Soal nomor 5. Audit dalam konteks teknologi informasi adalah memeriksa apakah sistem komputer berjalan semestinya. Berikut ini langkah-langkah dari 7 langkah proses audit yang ada kecuali A. Implementasikan sebuah strategi audit berbasis manajemen resiko serta kontrol praktis yang dapat disepakati semua pihak. B. Tetapkan kesalahan sistem komputer yang ada. C. Gunakan fakta atau bahan bukti yang cukup, handal, relevan, serta bermanfaat. Atau D. Buatlah laporan beserta kesimpulannya berdasarkan fakta yang dikumpulkan. Jawaban soal nomor 5 yang kecuali di sini adalah yang B. Tetapkan kesalahan sistem komputer yang ada. Berikut 7 langkah proses audit. Yang pertama itu implementasikan sebuah strategi audit berbasis manajemen resiko serta kontrol praktis yang dapat disepakati semua pihak. Yang kedua, tetapkan langkah-langkah audit yang rinci. Yang ketiga, gunakan fakta atau bahan bukti yang cukup, handal, relevan, serta bermanfaat. Yang keempat, buatlah laporan beserta kesimpulannya berdasarkan fakta yang dikumpulkan. Yang kelima, telaah apakah tujuan audit tercapai. Yang keenam, sampaikan laporan kepada pihak yang berkepentingan. Dan yang ketujuh, pastikan bahwa organisasi mengimplementasikan manajemen risiko serta kontrol praktis. Beralih ke soal nomor 6, berikut ini hal-hal yang perlu dilakukan dalam tahapan audit sistem informasi kecuali A. Perencanaan audit, B. Pengujian sistem, C. Pengujian transaksi, atau D. Pengujian pengendalian. Oke, jawabannya adalah yang B. Pengujian sistem. Jadi, tahapan audit sistem informasi adalah yang pertama planning the audit atau perencanaan audit, yang kedua test of control atau pengujian pengendalian, yang ketiga itu test of transaction atau pengujian transaksi, yang keempat itu substantive test atau pengujian substantif, dan yang kelima completion of the audit atau penyelesaian audit. Beralih ke soal nomor 7, manakah dari pilihan berikut ini termasuk aspek yang diperiksa pada audit sistem teknologi informasi? A. Audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas, B. Efisiensi, C. Availability system, atau D. Semua jawaban benar. Ya, tepat sekali. Yang benar adalah yang D ya, semua jawaban benar. Oke, di sini ada beberapa aspek yang diperiksa pada audit sistem teknologi informasi, yaitu yang pertama, audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga availability system, yang keempat reliability, yang kelima confidentiality, yang keenam integrity, dan yang ketujuh aspek security. Soal ke-8, manakah yang bukan termasuk metode karakteristik dalam kegiatan auditing? A. Objektif independen, B. Kriteria, C. Bukti yang memadai, atau D. Aspek security. Jadi yang bukan di sini adalah yang D ya, aspek security. Metode audit teknologi informasi ini memiliki karakteristik dalam kegiatan auditing, antara lain yang pertama itu objektif independen, yaitu tidak tergantung pada jenis aktivitas organisasi yang diaudit.
Yang kedua itu sistematis, terdiri dari tahap demi tahap proses pemeriksaan. Yang ketiga bukti yang memadai, mengumpulkan, mereview, dan mendokumentasikan kejadian-kejadian. Yang keempat itu kriteria, untuk menghubungkan pemeriksaan dan evaluasi bukti-bukti. Selanjutnya soal nomor 9. Berikut ini beberapa alasan penting mengapa audit EDP perlu dilakukan, kecuali A. Kerugian akibat kehilangan data, B. Kesalahan dalam pengambilan keputusan, C. Tingginya nilai perdagangan, atau D. Resiko kebocoran data. Oke, di sini jadi yang bukan alasan pentingnya itu adalah yang C, tingginya nilai perdagangan. Oke, berikut beberapa alasan penting mengapa audit EDP perlu dilakukan. Antara lain itu yang pertama, kerugian akibat kehilangan data, kedua kesalahan dalam pengambilan keputusan, yang ketiga resiko kebocoran data, yang keempat penyalahgunaan komputer, yang kelima kerugian akibat kesalahan proses perhitungan, dan yang terakhir tingginya nilai investasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Selanjutnya nomor 10, seperangkat peraturan yang mengatur hubungan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban dari pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya merupakan pengertian dari A. Tata kelola teknologi informasi, B. Tata kelola perusahaan, C. Tata kelola bisnis, atau D. Tata kelola informasi. Jawaban untuk soal nomor 10 adalah yang B, tata kelola perusahaan. Jadi tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban dari pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya. Selanjutnya beralih ke soal nomor 11. Metodologi yang digunakan untuk menentukan sistem, fungsi, dan bagian dari organisasi yang secara spesifik atau khusus yang akan diaudit adalah A. Audit subject, B. Audit objektif, C. Audit scope, atau D. Pre-audit planning. Yap, benar, jawabannya adalah yang C, audit scope. Jadi audit scope itu digunakan untuk menentukan sistem, fungsi, dan bagian dari organisasi yang secara spesifik atau khusus akan diaudit. Sedangkan audit subject itu untuk menentukan apa yang akan diaudit. Kemudian audit objektif itu untuk menentukan tujuan dari audit. Dan pre-audit planning itu untuk mengidentifikasi sumber daya dan SDM yang dibutuhkan. Next, soal nomor 12. Pendekatan yang digunakan untuk mengotomatisasi banyak kegiatan audit adalah A. Auditing around the computer, B. Auditing with the computer, C. Auditing through the computer, atau D. Auditing. Oke, jawabannya adalah yang B, auditing with the computer. Oke, jadi auditing with the computer ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengotomatisasi banyaknya kegiatan audit. Auditor memanfaatkan komputer sebagai alat bantu dalam melakukan penulisan, perhitungan, pembandingan, dan sebagainya.
Pendekatan ini menggunakan perangkat lunak Generalized Audit Software, yaitu program audit yang berlaku umum untuk berbagai klien. Meluncur ke soal nomor 13, dari pilihan berikut yang bukan merupakan tujuan IT audit adalah A. Availability, B. Confidentiality, atau C. Integrity, atau malah D. Materiality. Ya teman-teman, benar sekali. Jadi yang bukan merupakan tujuan IT audit ini adalah yang pilihan D ya, materiality. Jadi ada beberapa aspek yang diperiksa pada audit sistem teknologi informasi, yaitu yang pertama, audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas, yang kedua itu efisiensi, yang ketiga availability system, yang keempat reliability, yang kelima confidentiality, yang keenam integrity, dan yang ketujuh itu aspek security. Beralih ke soal nomor 14, terdapat beberapa masalah pengendalian umum yang bervariasi tergantung pada lingkungan TI, yakni kecuali A. Masalah pada lingkungan jaringan, B. Masalah pada sistem manajemen basis data, C. Masalah pada sistem e-commerce, atau D. Masalah pada sistem lingkungan kerja. Jadi yang bukan termasuk masalah pengendalian umum di sini adalah yang D ya, masalah pada sistem lingkungan kerja. Oke, jadi menurut Aarons et al. Tahun 2009, terdapat beberapa masalah pengendalian umum yang bervariasi tergantung pada lingkungan TI, yakni yang pertama itu masalah pada lingkungan jaringan, yang kedua masalah pada sistem manajemen basis data, yang ketiga masalah pada sistem e-commerce, dan yang keempat itu masalah ketika klien meng-outsource TI. Oke, ini adalah soal terakhir ya, soal nomor 15. Banyaknya jumlah pengguna internet mengakibatkan ketersediaan sejumlah besar informasi pribadi di jaringan yang sayangnya dapat dilihat oleh siapapun yang tertarik. Beberapa peraturan yang dibuat untuk mengatur tentang hak privasi seseorang adalah A. Privacy Legislation and the Federal Government Privacy Act, B. Electronic Communications Privacy Act, C. Communications Decency Act of 1995, atau D. Semua jawabannya benar. Ya, jadi pilihan jawaban semua benar ya. Jadi yang D, semua benar. Oke ya, di sini ada beberapa peraturan yang dibuat untuk mengatur tentang hak privasi seseorang, antara lain yaitu ada Privacy Legislation and the Federal Government Privacy Act, dan yang kedua itu ada Electronic Communications Privacy Act, yang ketiga itu ada Communications Decency Act of 1995, yang keempat itu ada Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996. Well, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Jika kalian suka, silakan di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe juga biar nggak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Oke ya, see you in my next video. Bye.